Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyerta-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami, ajar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023. Kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan umat kembali kepada Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Ratapan pasal 3, 4, dan 5. Saya akan membacakan dalam Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Ini adalah doa bangsa Yehuda yang meminta agar Tuhan menuntun mereka kembali kepadanya serta memulihkan mereka. Doa ini muncul setelah mereka mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar. Mungkinkah mereka mengingat firman Tuhan kepada nenek moyang mereka, Salomo? Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ada hal yang menarik dalam ayat ini tentang kembali kepada Tuhan. Kalau dibandingkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam kitab Lukas pasal 15. Anak itu mengambil keputusan sendiri untuk kembali kepada bapaknya setelah ia menderita. Dalam situasi bangsa Yehuda, mereka tidak mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka berdoa agar Tuhan yang membawa mereka kembali kepadanya. Memang sebagai tawanan, mereka tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri, kecuali hanya berdoa meminta Tuhan yang membawa mereka kembali. Mungkin saat ini kita dalam situasi atau posisi seperti anak yang terhilang. Jika iya, ambillah keputusan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan.
Atau mungkin juga seperti kaum Yehuda yang tidak berdaya untuk kembali kepada Tuhan. Kita tertawan oleh berbagai persoalan dan kehilangan kekuatan untuk keluar dari dosa yang menyebabkan kita terperosok begitu dalam seperti seekor kuda yang tercebur ke dalam rawa dan membutuhkan bantuannya untuk mengeluarkannya. Jika demikian, berdoalah agar Tuhan membawa kita kembali kepadanya dan memperbaharui hidup kita. Dosa adalah jurang pemisah antara manusia dan Tuhan. Pertobatan adalah satu-satunya cara untuk kita dapat kembali terhubung dengan Tuhan. Pertobatan mengartikan perubahan antara 180 derajat dalam hubungan kita dengan Tuhan, mulai dengan keputusan untuk berbalik dari dosa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sangat penting bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Tuhan dan berjalan bersamanya setiap hari. Setiap orang dilahirkan dengan sifat dosa dan hal ini diungkapkan dengan tindakan yang berdosa. Dosa menciptakan jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah dan tidak dapat dijembatani dengan upaya manusia. Dalam Roma 3 ayat 23. Bagaimanapun juga, dosa bukanlah akhir dari kehidupan kita. Tuhan bekerja melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita untuk menarik kita kepada Yesus. Tidak peduli apapun yang telah kita lakukan, Tuhan telah membuat jalan untuk kita dapat kembali kepada Bapa melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya yang penuh kemenangan, menjamin kita semua untuk berkat-Nya, termasuk pengampunannya. Yang harus kita lakukan hanyalah bertobat yang menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Inilah yang disebut sebagai dilahirkan kembali dari Roh Allah. Kita memasuki pengalaman lahir baru dengan bertobat dari dosa kita, menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai juru selamat dari Tuhan, serta percaya dalam iman bahwa Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Dalam Roma 3 ayat 23. Dalam kitab Yoel 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Di sini Nabi Yoel menyerukan pertobatan kepada umat. Ia mengajak umat agar berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu, Ia meminta agar umat berpuasa, menangis, dan mengadu. Ia menyerukan agar umat kembali kepada Tuhan karena Ia pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Ajakan ini adalah sebuah tantangan bagi umat. Apakah umat rela dan mau berbalik kepada Tuhan? Jika mau, maka umat harus meneguhkan dan menetapkan sepenuh hati, bukan setengah hati agar kembali kepadanya. Puasa adalah salah satu cara untuk membuktikan kesungguhan pertobatan. Menangis dan mengadu adalah tanda rasa pedih, sakit, dan penyesalan akibat dosa. Tuhan mengharapkan umat bukan sekedar berkabung dengan mengoyakkan pakaiannya, tetapi juga mengoyak hatinya. Permintaan dan tantangan ini semata-mata karena umat tahu betul bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan yang pengasih dan penyayang pasti rela menerima kekasih hatinya jika berbalik. Tuhan pasti panjang sabar untuk mendengarkan doa dan ratap tangis umatnya. Tuhan yang penuh kasih setia akan menerima umat yang rela kembali kepadanya. Dalam pengenalan akan Tuhan yang demikianlah, umat diajak untuk bersama-sama berseru, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu." Dalam kitab Yoel 2 ayat 17. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini.
Biarlah firman ini merema di setiap hati kami. Dan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami berbalik kepadamu. Engkau yang pengasih, Engkau penyayang, Engkau panjang sabar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.